Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, Islamlah secara benar, jangan Islam pencitraan, jangan Islam pura-pura takwa. Banyak kan begitu? Itu di Sulawesi saya lihat ya. Kalau mau pil caleg itu para politisi langsung jadi ustadz. Pakai songkok, pakai gamis, pegang tasbih, foto pasang baleho 4x6. Kalah-kalah penampilan ustaz. Begitu suruh ngaji tidak tahu. Hancur kok. Ini namanya Islam pencitraan. Allah tidak senang. Jangan Islam mau karena politik. Jangan Islam karena mau pilkada. Jangan Islam dalam masjid jadi pedagang tukang tipu. Jangan Islam ketika Ramadan jadi penegak hukum suka disuap. Jangan seperti itu. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dulu waktu saya kecil, mamaku bilang begini, kalau ada orang ceramah nak, lari semua itu setan di tempat itu. Itu dulu. Kalau ada orang ceramah, lari semua itu setan. Dulu. Sekarang, saat saya ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan di tengah-tengah kita. Bukan pocong, bukan uka-uka, bukan parakang, bukan juga popo. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Apa? Orang sudah ceramah masih menggesek. Simpan dulu itu HP-mu. Dengar ceramah dulu. Datang dengar ceramah, download. Tiga Pak Guru kok. Ayo simpan dulu, jangan ketawa, saya serius ini. Simpan dulu, itu setan itu mengalihkan perhatian. Ada juga pura-pura foto. Padahal dalam hatinya lihat kok HP baru. Saya paling tidak suka kalau lagi ceramah di foto. Kalau saya lagi ceramah langsung dipoto, saya berhenti dulu. Guys, apa tahu terbuka mulut kau foto bos, baru kau share teman Facebookmu kelihatan semua gigi. Ayo kita dengar dulu dakwah. Simpan dulu. Wa qawaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau saya salawat begini di Sulawesi, jamaah semua ikut. Itu di Sulawesi. Di sini dia lihat-lihati saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait Habib Lukman beserta anak beliau Habib Umar, spesial tamu kita hari ini Bapak Kapolda Kalimantan Timur, Bapak Haji Sarifuddin Safarudin. Bukan yang penyanyi KDI dulu ya, bukan. Kadang juga itu KDI dulu, Safarudin namanya. Ya. Ini Bapak Jenderal
Insyaallah dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Suatu ketika saya pulang ceramah di TV One Damai Indonesiaku. Dari Jakarta saya ke Makassar. Di pesawat saya matikan handphone, itu standar. Naik pesawat matikan handphone. Begitu saya mendarat di Bandara Hasanuddin, saya aktifkan handphone. Masuk SMS. 3 SMS berita duka bersamaan. 1, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Teman SMP ku di kampung bisnis TV kabel. Gangguan TV kabelnya kantor BRI. Tolong perbaiki. Dia datang perbaiki, naik ke atas atap, tanpa dia sadari dia pegang kabel besar. Kesetrum, tak lempar, mati. Insyaallah mudah-mudahan mati syahid karena lagi cari nafkah. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Siapa? Guru SMP saya. Guru SMP. Malamnya masih datang berjamaah di masjid Isya. Selesai Isya tidur, pergi sholat subuh di masjid subuh. Selesai sholat subuh, tidak enak dia rasa, meninggal di dalam masjid. Selesai sholat subuh, insya Allah mati dalam keadaan Islam. Dia masih ada wudhu. Selesai sholat subuh. Yang ketiga, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa? Suaminya sepupu 2 kali saya, Jalan Anoang, Makassar. Dia pensiun. Sudah pensiun, dia bilang sama istrinya, Bu, kita pergi makan dulu soto Banjar. Kalau di Sulawesi Selatan Makassar ada soto Banjar paling enak dekat kantor pos. Tapi paling enak kalau Banjar sendiri yang bukan di sini, yang bikin di sini. Paling enak pasti di sini, aslinya. Nah, dia bilanglah sama istrinya, kita pergi makan soto Banjar. Ayo Pak. Dia bilang suaminya, ibu duluan pakaian karena biasanya perempuan lama persiapan. Nah, ibunya lagi dandan, berpakaian, suaminya keluar sambil nunggu, dia keluar mau ke tangga. Nyebranglah dia. Antara rumah dengan jalan raya ada jembatan, kira-kira sekitar 1 meter. Jembatannya kecil aja. Terpeleset, jatuh, meninggal. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 kasus ini masih muda, tidak sakit, sehat walafiat, meninggal dunia pada saat yang bersamaan. Apa hikmah dari sini? Saya ingin menggugurkan, saya ingin menghilangkan pendapat atau keyakinan yang selalu berkata orang mati harus tua dulu, orang mati harus sakit dulu. Biasanya kita ketika cerita kematian, anak muda langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, yang sudah susah berdiri. Oh tidak. Berapa banyak orang tua sehat walafiat, kuat, 90 tahun umurnya, cucunya meninggal baru belasan tahun. Ada lagi orang bilang orang meninggal itu harus sakit dulu. Tidak. Berapa banyak orang kita keluar masuk pergi besuk orang sakit, ternyata pembesuknya yang meninggal. Banyak seperti itu. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Yang namanya kematian tidak harus sakit dulu. Yang namanya kematian, al-mautu babun, kata Nabi. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Bahkan ulama kita mengajarkan mati itu seperti buah. Coba lihat buah Pak. Coba lihat buah. Yang tua jatuh, yang mengkal jatuh, yang pucuk-pucuk pun jatuh, yang baru keluar pun jatuh. Maknanya orang kaya mati, orang miskin mati, tentara mati, polisi mati, Kapolda. Jangan dulu, mau jadi gubernur. Ayo, habaib mati, pejabat mati, ustadz
Di belakang sedikit. Ya siapa yang tak siap kalau Ustaz duluan? Tapi kalau saya Bapak Ibu tidak ada persoalan. Bapak-bapak duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, bapak-bapak duluan boleh juga. Tidak ada masalah ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bicara tentang kematian, semua kita takut mati. Kata Nabi, salah satu penyakit umatku yang besar, penyakit yang paling menggerogoti umatku adalah hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Nah, sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau ndak panjang umur? Ibu-ibu yang di belakang, mau panjang umur? Mau? Bapak-bapak mau? Coba kita bandingkan mana lebih keras suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu mau? Mau. Tahu wah. Bapak-bapak mau? I love it. Coba kalau mau, Rasulullah berpesan, Rasulullah memberi wasiat yang sekaligus ini menjadi oleh-oleh kita pulang takziah, resep umur panjang. Nah, Rasulullah bersabda, bukan ajal panjang ya, umur panjang. Rasulullah bersabda, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat, perbuatan, tingkah laku yang membuat umurmu jadi panjang. Umurmu panjang. Apa gerangan yang membuat umur kita panjang? 1. Membuat umur panjang itu ad-du'a'u, berdoa. Mari kita berdoa. Memang Allah sudah takdirkan kita meninggal pada tahun sekian, tapi pun Allah punya kuasa untuk mengubah kembali keputusan itu. Kapan? Itulah Allah kasih kita bonus suatu tempat berdoa paling mustajab. Ada yang disebut Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailam, malam, qadar, penentuan, malam penentuan. Pada malam itu Allah tentukan segala-galanya. Apa yang ditentukan? Ajal kita. Apalagi ditentukan makan kita. Apalagi ditentukan air yang kita minum. Semua ditentukan Allah. Misal saya lahir bulan Desember. Biasanya orang mati itu dekat-dekat dengan kelahirannya. Ya, Rasulullah itu bahkan sama lahir dan wafatnya beliau, sama tanggalnya, sama bulannya, sama harinya. Maka kalau ada orang dekat dengan ulang tahun, siap-siap kau bos. Siap-siap. Jadi kalau ada yang lahir bulan Desember, waspada Pak. Dekatkan diri kepada Allah. Saya Desember. Misal saya lahir tanggal 21 Desember. Allah takdirkan meninggal 21 Desember 2017. Tapi Ramadan kemarin saya berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Saya ingin menyiarkan agamamu ya Allah. Saya ingin bantu Rasulullah mendakwakan ini ilmu Islam. Kalau umurku pendek, maka habislah kegiatan saya untuk dakwah. Akhirnya Allah berfirman, malaikat, hapus itu ajalnya. 21 Desember 2017. Tunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Aman Pak. Coba, makanya minta doa kepada Allah. Ya Allah panjangkan umurku. Bapak-bapak yang sudah uzur berdoa, ya Allah panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat banyak, supaya saya bisa beribadah dengan baik. Kalau doa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, masa sih Allah tidak dengar? Kecuali doa kita, ya Allah panjangkan umurku supaya saya bisa kawin lagi. Dia bilang malaikat, sudah tua masih mau kawin lagi nih. Lobek ni milok mopi mak bene. Doa. Nah, ada yang tanya, Ustadz, saya selalu berdoa. Hampir 5 waktu saya berdoa. Kok doa saya tidak dijabah? Doa saya tidak digelar? 1, jangan salah sangka. Bukan tidak dikabulkan doa kita, tapi bisa jadi apa yang kita minta tidak baik buat kita. Saya ulangi, apa yang kita minta belum tentu baik buat kita. Allah tahu, ini tidak baik, nggak usah kasih. Contoh ini ya. Bukan karena ada Kapolda di sini, contoh.
Dulu Pak Kapolda, saya tamat SMA, saya daftar akabri. Karena ada keluarga saya akabri juga. Kalau pulang kampung itu akabri kan banyak lamban-lambannya. Jalan itu ndak mau bengkok dadanya. Saya mau saingi dia. Pergilah saya daftar Jalan Garuda depan kantor Pertamina Makassar. Saya pergi daftar. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Saya bersaudara, saya yang paling pendek. Nah, kau tidak rugi kalau kau tambah 1 senti tinggiku. Teman saya lulus, Pak. Lulus. Polisi. Sekarang dia tugas di Polda Sulsel Bar. Satu bunga-bunga di sini. Serse. Reserse itu kalau saya tidak salah pakai topi merah. Baret merah kan? Saya lulus jadi ustadz. Alhamdulillah sekarang pakai baret putih. Nah, alhamdulillah jadi ustadz. Karena jadi ustadz, mulai baret hitam sampai baret merah ku caramai kau semua. Apa? Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Kapolda, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi gubernur. Ternyata tidak terpilih. Jangan sangka buruk. Itulah yang terbaik buat Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya lulus usaha saya. Kok tidak bisa, malah makin bangkrut. Allah tahu itulah yang terbaik buat kita. Jangan pernah sangka buruk. Berdoa, minta. Kok tiba-tiba saya berdoa, doa supaya ibu saya panjang umurnya, kok malah meninggal? Allah tahu kalau panjang umurnya mungkin dia syirik. Maka cukup sampai di situ saja. Saya cinta kepadanya. Nah, yang kedua, penyebab. Ustaz, saya selalu berdoa, kok doaku tidak diijabah Allah? Yang kedua sebabnya, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat. Tergantung antara langit dan bumi. Bapak Ibu tahu salawat kan? Tahu salawat? Ada mahasiswa saya ujian skripsi. Saya bilang, supaya berkah ini ilmu saya kasih kau salawat kepada Nabi. Apa dia bilang? Salawat kepada Muhammad. Ulangi, salah. Salawat kepada Muhammad. Salah kok. Langsung dia bilang, yang mana itu Ustaz? Saya bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung bilang, oh diganti nih Pak Ustaz. Bukan diganti, kau yang beleng-beleng. Ada salawat diganti-ganti. Gubernur kapan diganti? Tidak. Jadi kalau mau berdoa, awali dengan salawat. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Atau mau lebih sahdu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh salawat begitu. Atau ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Pak, kalau Bapak selama ini berdoa tidak diawali salawat, itu sebabnya doa Bapak tidak dikabulkan. Kenapa? Syarat, password, pinnya doa itu salawat. Kalau Bapak salawat, doa insya Allah diijabah. Kok bisa? Contoh ini ya. Bapak punya anak nakal betul. Orang sakit gigi dia tumbuk tiang listrik depan rumah. Jengkel kita. Tiba-tiba meninggallah bapaknya, ini anaknya nakal. Datanglah minta maaf, minta tolong sama bapak. Pak, tolonglah saya mau bayar uang sekolah tapi tidak ada duit, pinjamlah duit Pak. Bapak ingat, ini anak kurang ajar, saya sakit gigi, dia ganggu saya terus. Tidak bantu kau. Datang istri kita, Pak, jangan kau lihat itu anaknya, ingat bapaknya. Bapak itu teman bubuhan ikam, bantulah dia. Tapi ini anak nakal banar, kan ada papa. Akhirnya ditolong. Ibunya kata, bantu, jangan kau lihat anaknya, ingat bapaknya. Bapaknya baik dan bapaknya itu sahabat kamu. Akhirnya apa? Ditolonglah anak ini, bukan karena itu anak, tapi karena kita ingat jasa baik bapaknya.
Kalau Allah lihat dosa kita ini, yang tukang tipu, jangankan orang lain, istri kita aja kita tipu. Bayangkan, suka makan barang haram, suka bicara bohong, suka fitnah kiri kanan, jarang berbuat baik, berdoa. Manalah Allah mau dengar doa kita. Tapi karena kita sebut kekasih Allah, yang Allah tidak cintakan langit dan bumi ini kecuali karena cintanya kepada Rasulullah, kita sebut itu orang yang dicintai Allah. Ya Allah, ya Rasul, ya Habib Allah, disebut terus-terus. Akhirnya Allah dengar doa kita karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, doa ini yang pertama. Kalau mau umur panjang, banyak-banyaklah berdoa, minta kepada Allah. Alhamdulillah, Bib, sekarang ini umat Islam rajin berdoa. Hampir 10 menit berdoa, 10 menit lagi berdoa lagi. Tapi sayang, 1000 sayang, di mana dia berdoa? Di status. Mau pergi suaminya berdoa, ya Allah lindungi suamiku. 10 menit kemudian berdoa lagi, ya Allah murahkan rezeki suamiku. Begitu 10 menit lagi kemudian, ya Allah engkaulah yang maha memelihara, pelihara suamiku. Di mana dia berdoa? Di status, di Facebook. Siapa ajar ki berdoa di status? Sibuknya itu Tuhan membaca status tak? Coba. Berdoa tidak harus di Facebook, berdoa bukan di media sosial. Berdoa itu ambil wudhu, ambil sajadah, ngadu kepada Allah, bukan di Facebook. Ini sedikit-sedikit berdoa. Tapi di mana? Media sosial. Tidak ada yang ngajar kita berdoa di media sosial. Mau berdoa, ambil wudhu, ambil sajadah, ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, penyebab doa tidak dijabah Allah. Penyebab doa tidak dijabah Allah apa? Karena kadangkala kita berdoa, kita tidak tahu apa yang kita minta. Ini saya perlu jelaskan, doa itu bukan menghafal. Halo Pak, doa itu bukan menghafal. Kadangkala kita ini ngambil kitab, baca, tapi kita hafal, kita tidak tahu apa yang kita minta. Berdoa tidak harus bahasa Arab, berdoa tidak harus bahasa Al-Quran, tidak harus. Tapi memang dianjurkan, berdoalah engkau seperti apa yang diajarkan Quran. Tapi bukan kewajiban, anjuran. Nabi hanya menjelaskan, berdoa memakai bahasa ibu. Bahasa apa? Bahasa Bugis boleh, bahasa Jawa silahkan, bahasa Banjar juga boleh. Yang penting Bapak apa yang Bapak ucapkan paham. Jangan sampai setengah mati 30 menit berdoa, dia tidak tahu apa yang diminta. Dia bilang malaikat, "Weh, apa maksudmu bos? Kau mau doakan mamamu itu, no, kau minta hujan." Coba, nggak tahu apa yang dia minta. Makanya berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Berdoa bahasa Bugis itu berdoa mapaletu. Bahasa gaulnya curhat. Silakan. Bahkan boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, berikanlah. Sudah paling ringkas itu. Paling ringkas misalnya, ya Allah, kau sudah tahu apa yang kau mau, berikanlah saya. Ah, sudah, boleh Pak. Jangan ketawa, saya seriusin. Daripada Bapak panjang tidak tahu apa yang Bapak minta, malaikat bingung. Bos, apa kau minta? Lain di mulut, lain di hati. Kalau berkaitan dengan orang meninggal, apa yang kita minta? Satu, ya Allah, ampuni dosa almarhumah. Misalnya almarhumah ini. Satu, ampuni dosa. Dua, terima amalnya. Kenapa? Ada amal yang tidak diterima. Mana amal yang tidak diterima? Bersedekah bukan atas nama Allah, bersedekah karena kepentingan tertentu, maka Allah tolak. Ketika di akhirat kelak dia tanya, dia cari, ya Allah, mana pahalaku nyumbang jilbab? Ya Allah, mana pahalaku nyumbang tegel? Ya Allah, mana pahalaku nyumbang sarung? Kata Allah, yang bener aja bos. Kau dulu nyumbang itu kan mau dicoblos. Dan kau sudah dicoblos. Kau sudah dapat pahalanya. Kau tidak dapat apa-apa di sini karena kau menyumbang bukan mencari ridaku. Tania pamaseku usapa.
Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah resep pertama, mau punya umur yang panjang, banyak-banyak berdoa. Yang kedua, kalau mau lagi berdoa, saya ulang. Yang 4 tadi, saya lupa ya. 1, kalau untuk orang meninggal, 1, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. 3, lipat gandakan. Yang tadinya misalnya amal dia bawa cuma 10, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan 10 itu menjadi 100. Mudah-mudahan 10 itu menjadi hingga tak terhingga nilainya. Kenapa? Orang sudah meninggal tidak bisa lagi nambah-nambah amalnya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Inilah doa buat orang tua kita yang sudah meninggal. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama mau umur panjang, berdoa. Yang kedua mau umur panjang adalah birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Apa hubungannya Ustaz? Bukankah Allah berfirman menjelaskan ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maknanya kalau kita rajin mendoakan orang tua kita karena wujud kecintaan kepada orang tua itu, maka Allah menjadi ridha kepada kita. Dan ketika Allah ridha kepada kita, maka diberikanlah umur yang panjang. Nah sekarang mari kita lihat kecintaan kepada orang tua sekarang. Lihat anak-anak kita sekarang Pak. Saya pernah diundang ceramah di Batu Licin, Tanah Bumbu. Selesai saya ceramah, datanglah bapak-bapak, nangis di depan saya, dia pegang paha saya. Ustadz, doakan saya. Saya bilang, kenapa? Doakan saya Ustadz. Saya 4 tahun merantau dari Sulawesi. 4 tahun saya sukses, 2 bulan terakhir saya bangkrut. Andai saja saya bangkrut tidak masalah. Saya bangkrut meninggalkan banyak utang. Saya dikejar penduduk di sini mau dipotong karena utang saya banyak. Mobil saya semua disita. Saya bilang, baiklah, tidak usah cerita semua penderitaannya. Saya mau tanya dan tolong jawab dengan jujur. Jujur jawab. Bagaimana perlakuan bapak kepada orang tua selama ini? Apa dia bilang jawabannya? Selama 4 tahun saya merantau Ustaz, memang saya tidak pernah pulang kampung. Saya bilang dalam hati, oh ini sebabnya bos. Sebabnya bapak mau naik pangkat, ini ada anggota polisi. Bapak mau naik pangkat, tidak usah cari muka sama Kapolda. Bapak sudah punya muka yang baik. Kadang-kala kita cari muka, kita cari barakah, pergi ziarah kubur karena ini berkah hidup kita seorang manusia ada sama ibu bapak. Saya heran lihat pegawai-pegawai sekarang. Sama wali kota dia cium tangannya, gini, siap. Sama mamanya ndak hormat. Siapa aja mau berkah hidup, muliakan orang tua. Coba lihat anak-anak yang servis orang tuanya dengan baik, yang memuliakan orang tuanya dengan baik, insya Allah hidupnya tidak akan sengsara. Coba lihat bukti di tempat ini. Habib Umar memuliakan orang tua dengan mengundang orang, mendatangkan penceramah, mengajak orang-orang untuk berdoa. Itu salah satu bentuk memuliakan orang tua. Insya Allah Allah akan ganti itu dengan lebih baik lagi. Bapak, adik-adik, ada pengangguran, setengah mati cari kerja, tidak dapat kerja. Ayo evaluasi servis orang tua. Ada yang bilang anak-anak, bagaimana orang tua saya selingkuh Ustaz? Orang tua saya penjudi, orang tua saya tukang judi. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita, kewajiban kita muliakan ibu bapak kita. Contoh belajar dari sejarah hidupnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam penyembah berhala bapaknya, tapi ketika Ibrahim alaihissalam mau ribut sama bapaknya, Allah tegur, Ibrahim sadar kok bapakmu itu, tapi dia nyembah berhala. Allah berfirman, bagaimanapun itu orang tuamu, lalu bagaimana kau yang mengalah, kau yang keluar dari desamu. Coba anak-anak sekarang, na'udzubillah min zalik, tidak ada lagi sopan santun sama orang tua. Zaman saya kecil Pak, itu kita mau pergi sekolah, tidak keluar kita sebelum cium tangan orang tua. Pak, Bu, loka yolo, indo, loka masih sekolah,
Lo doanga nggak usah lama, urun tua ego sapa, cium tangannya. Baru kita pergi. Sekarang anak-anak, bapak-bapak masih ingat? Dicium tangannya sama nanya? Iya. Cium. Nggak, nasledin jipa. Cium tangan itu kan begini. Sekarang anak-anak, pak. Kan cium tangan itu. Sekalinya tangannya cowoknya tabek kak. Beleng-beleng. Kenapa cowok? Kalau cowoknya bicara besopan, iya kak terserah aja. Mana yang kakak pikir baik, ya baiklah buat saya. Sekalinya bapaknya, kolot ini bapak. Nah, Masya Allah, di mana berkah hidup? Nggak ada itu. Nggak ada berkah bagi mereka. Saya kadang-kala ditanya orang, Ustadz, saya juga nggak masuk akal. Kok bisa dokter 2? Dokter saya alhamdulillah 2. Satu luar negeri, satu dalam negeri. Dan waktunya bersamaan. Kalau waktu tidak bersamaan biasa. Tapi ini waktu bersamaan dengan negara yang berbeda. Kok bisa? Saya bilang saya juga tidak tahu. Tapi saya pegang rahasia Allah. Kalau kita muliakan orang tua, Allah pasti mudahkan segala urusan. Dan buktinya apa? Waktu saya ujian pak, ujian untuk doktor, waktu di luar negeri, itu orang umumnya ujiannya 2 jam. Umumnya 2 jam. Saya telepon mama saya di kampung dalam bahasa Bugis karena mama saya tidak lancar bahasa Indonesia. Mak, melok ke ujian. Telo doang enggak. Mappa mula tatte asera letu tatte 10 siddi misampajat duhaki ajak tasalai sejadata selesai pak utel poki. Mak, saya mau ujian jam 9 sampai jam 11. Mama sholat duha, jangan tinggalkan sejadah sebelum saya selesai. Doa saja mak. Kalau habis doa, baca Fatihah sebanyak-banyaknya. Salawat kepada Nabi. Apa yang terjadi? Orang umumnya 2 jam ujian pak, saya 40 menit selesai. Semua orang heran. Masya Allah, kok bisa? Inilah kuasa doa orang tua. Teman-teman sekalian yang mau naik pangkat dengan baik, doa sama orang tua. Doa. Kapolda ada mutasinya. Betul. Pak Kapolda mau jadi gubernur, tidak usah cari muka kiri kanan, kerja baik, layani masyarakat, minta ridha orang tua, Allah muluskan perjalanan. Insyaallah. Adik-adik sekalian mau hidup bahagia, muliakan orang tua. Ibu-ibu sekalian mau bahagia dunia akhirat, muliakan orang tua, termasuk mertua. Sekarang kita kadang kala sopan sama orang tua, tapi mertua kita kurang ajar. Ibu, halo ibu, halo. Ini biasa juga ibu-ibu sayang betul sama suami, tapi tidak sayang sama orang tua suami. Tidak boleh itu. Mentang-mentang mertuanya hipertensi, datang mertuanya dari Sulawesi, langsung dia bilang, datang lagi bapakmu. Biasa, bawa beras 50 kilo, bulan nanti 2 juta. Pak, kalau ada istri pian seperti ini, tidak tahu menghormati suami, istri-istri seperti ini pak, Anda usah dicerai, kasihan dia janda. Jadi dia apa Ustadz? Tambah jadi 2, biar dia tahu rasa. Iya, mestinya istri yang baik datang mertuanya, dia sujud syukur, berdoa kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah kau kirim orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Andai saja orang tua ini tidak punya anak, maka mungkin sampai sekarang saya jadi gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Alhamdulillah. Maka baik-baiklah servis orang tua. Bapak saudara-saudara sekalian, kemuliaan kita anak, mau umur panjang, maka birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian yang masih sekolah, adik-adik sekalian yang masih kuliah, gimana cara berbuat baik kepada orang tua? Selesai semester, bawa buku laporan, perlihatkan hasil ujian kita. Mak, ini hasil ujian saya, IPK saya 2,7. Ini standar mak, doakan saya, insya Allah semester depan 3,0. Kalau ibu kita sudah bilang amin, maka itulah doa. Doa
dari anak, dari orang tua, tidak mesti dia tahajud orang tua kita. Ketika kita telepon, "Mak, saya mau naik pangkat. Mak, saya mau ujian. Mak, saya mau ikuti sesuatu perlombaan. Doakan saya supaya saya berhasil apa yang saya mau." Begitu ibu kita bilang amin, itulah doa. Maka biasakan hubungi orang tua. Setiap mau melakukan sesuatu, minta ridha orang tua. Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah bilang, "Silakan nak, insya Allah berkah dan doaku ada menyertaimu." Insya Allah berkah itu. Tapi kalau ibu kita bilang, "Tidak mau, tidak halal semua air susu yang kau minum," wah sudah, hilang sudah berkah kita itu. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat anak-anak kita. Mari kita lihat anak-anak. Anak-anak kita sekarang Pak cerdas-cerdas, cakep-cakep. Saya biasa heran lihat, bapaknya ndak cakep, mamanya juga ndak cantik. Kok bapaknya cakep? Ah, ini pengaruh gizi kali. Anak-anak sekarang Pak cantik-cantik, cakep-cakep, cerdas. Coba lihat itu anak-anak. Saya kalau nge-SMS sudah pakai 2 jari. Pegang handphone dengan baik, masih kadang-kala salah ketik. Itu, masih salah ketik. Anak-anak sekarang sambil bawa motor nge-SMS. Lancar Pak. Cerdas anak-anak kita sekarang. Luar biasa, saya biasa bingung. Bagaimana lancar betul? Dia tidak lihat itu papan SMS. Ya, lancar. Masya Allah, satu kurangnya anak-anak kita sekarang. Apa? Kurang ngajar. Kita dulu bicara sama orang tua, tidak berani kita lihat matanya. Takut betul kita sama orang tua. Sekarang anak-anak dipelototi matanya, apa dia bilang? "Kenapa matanya Pak?" Nah, sekarang kenapa? Apa sebab anak-anak kita begini? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak. 90% salah orang tua. Ini pasti ada hubungan Habib Umar dengan almarhumah. Dengan baik, insya Allah anak juga akan sopan sama orang tua. Tapi kalau orang tua tidak pernah mendidik anak dengan baik, maka jangan heran anak juga kurang ajar sama orang tua. Ayo, saya ajak kita hafal doa kebaikan orang tua. Doa anak untuk orang tua, hafal? Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli warhamhuma. Ada yang tahu artinya? Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka. Garis bawah ini, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya dari kecil sampai sekarang. Garis bawahi, sebagaimana mereka menyayangi saya. Kalau kita menyayangi anak tidak sayang, maka anak pun tidak akan sayang kepada kita. Maka saya heran, ada mahasiswa saya curhat sama saya, "Ustadz, ibu saya sakit kok tidak ada perasaan sakit dalam hati saya. Ibu saya sakit kok rasanya biasa-biasa saja. Tapi ketika pembantu saya sakit, saya mau langsung pulang dari kelas." Kenapa? Karena ternyata memang pembantunya lebih dekat daripada orang tuanya. Bagaimana anak kita mau cinta sama orang tua? Siapa yang didik anak kita? Orang yang bukan hubungan keluarga. Tinggi sekolah bapaknya, tinggi pangkat bapaknya, yang didik anaknya. Anak orang tidak ada pengetahuan. Anak-anak kita dulu bagaimana tidak baik akhlaknya, karena memang orang tua cinta kepada anak, mendidik anaknya baik. Semua yang dulu-dulu tidak semuanya jelek, ada yang bagus kita contoh, terutama dalam mendidik anak. Apa itu contoh? Waktu saya kecil, kita mau tidur itu satu tempat tidur 3 orang di atas. Apa manfaatnya? Ada jadi mata-matanya orang tua, ada jadi intel. "Mak, pacaran kakakku, kenapa kau tahu?" "Saya dapat suratnya di bawah bantal." Nah, ada yang menjadi pengontrol karena kita bersaudara. Apalagi zaman dulu kita mau pergi main, apa dia bilang ibu kita? "Iya Lono, pergi mi, tapi bawa adikmu."
Kalau menangis adekmu, kau saya pukul. Orang Bugis bilang matarana. Lona, tiwi andrimu, menangis adekmu, saya pukul kau. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab terhadap saudara. Sekarang coba lihat, gara-gara rumah harga 500 juta, adik kakak berperkara, bahkan ada yang saling baku tikam gara-gara uang 500 juta. Kalau kita dulu tidak ada itu yang begitu. Kenapa? Memang kita persaudaraan kuat. Sekarang abad modern, ayo kita lihat. Satu anak, satu kamar. Di dalam ada televisi. Di dalam ber-AC. Di dalam lengkap permainan elektronik. Satu anak semua begitu. Akhirnya apa? Pulang sekolah, anak masuk langsung kamar. Dalam kamar, kapan dia keluar? Nanti dia mau makan. Masuk lagi kamar. Tidak pernah keluar dan tidak pernah ketemu. Malam minggu katanya acara keluarga. Untuk apa? Ayo kita makan sama-sama di warung, restoran. Acara keluarga. Katanya supaya ketemu dan akrab. Sampai di rumah makan tidak ada yang bicara. Semua sibuk dengan HP-nya. Ini Pak, kalau dibiarkan seperti ini, maka jangan heran anak kita besar kurang ajar. Bapak-bapak, para habaib, ibu-ibu, coba. Bapak ibu mau tahu nasibnya di kubur nanti? Mau tahu nasibnya di kubur? Mau tahu? Maka lihat anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang. Kalau anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti di kubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita di kubur nanti. Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid. Harapan itu Pak, bapak sudah kaya insya Allah di kubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari. Mana bapaknya ini? Mana orang tuanya? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak. Bapak tidak usah cemas soal masa depan anak dalam perut. Masalah soal perut, bapak tidak usah khawatir soal jabatan anak kita. Allah sudah tentukan. Yang perlu bapak ibu khawatirkan adalah anak kita wafat tidak tahu sholat. Auzubillah min zalik. Sayang seribu sayang, kita orang tua terlalu bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Ustaz, hebatnya anaknya itu. Kenapa? Pintar masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Hebat tahu Ustaz. Banyak yang begitu. Masa Ustaz? Iya. Silahkan bapak ke Inggris. Wih, benar Pak, Kapolda di sana. Wih, anak-anak masih SD sudah pintar bahasa Inggris Pak. Itu saya pergi ke Jepang ceramah Pak. Dah sana belum sekolah sudah pintar bahasa Jepang. Luar biasa. Tapi saya suruh bahasain mereka, tidak tahu dia. Artinya apa? Bahasa bukan suatu yang istimewa. Yang hebat bapak ibu punya anak, bapaknya pergi cari nafkah sebagai polisi. Anaknya menelpon, Pak, jangan mempermalukan institusi. Jangan minta uang di pinggir jalan. Bapak ditahu sama teman saya. Begitu bapak minta uang sama teman saya, hancurlah saya Pak. Rezeki tidak kemana-mana. Tegakkan harga diri bapak sebagai anggota polisi Republik Indonesia. Itu anak yang baik. Dia telepon lagi istrinya. Bu, dia telepon mamanya, Mama di mana? Saya mau ke pasar, Nak. Mama pakai jilbab apa tidak? Pakai jilbab. Mama longgar atau tidak? Longgar, alhamdulillah. Itu kalau punya anak seperti itu bapak sudah kaya. Bapak pernah ditelepon begitu anaknya? Pernah? Paling SMS habis pulsa. Bapak saudara-saudara sekalian, didik anak sebaik-baiknya.
Nah, ada yang nanya, Ustadz, bagaimana cara mendidik anak? Bapak tidak salah membaca psikologi pendidikan mendidik anak. Tidak salah. Tidak salah ketika membaca hasil penelitian Barat, Eropa cara mendidik anak. Tidak keliru. Tapi sesat ketika Bapak meninggalkan Quran dalam mendidik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Allah sediakan satu surah khusus untuk mendidik anak kita. Tata cara dan metode mendidik anak. Apa itu? Surah Luqman. Silahkan baca surah Luqman, kurang lebih dari surah Luqman ayat 16 sampai dengan 21. Di situ diajarkan bagaimana cara mendidik anak kita. Sekarang yang menurut surah Luqman, satu yang banyak kita tinggalkan sekarang adalah kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, jangan kau mensyirikatkan Allah. Sekarang ini mensyirikatkan Allah, saya yakin tidak ada sembah patung, tidak ada yang sembah berhala. Tapi saya curiga anak kita nyembahnya apa? Nyembah harta, nyembah jabatan, nyembah apa? Nyembah dunia. Nah, kalau kita di sini kira-kira untung sudah lewat musim batu, cincin. Wah, dulu itu musim batu, Pak, banyak yang syirik. Sampai-sampai tukang sayur saya di Makassar, dia bilang, Ustadz, selama saya pakai ini batu saya, setiap pagi saya dipanggil ibu-ibu di kompleks ini. Saya bilang, pastilah, karena sampean penjual sayur, pasti dipanggil. Masih Bapak, saudara-saudara sekalian, nah ini yang kedua, ingin umur panjang adalah birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua sesuai firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna indakal kibra ahduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Sadaqallahul azim. Yang ketiga, resep umur panjang. Kita ulang dulu supaya kita tidak lupa. Satu, berdoa. Dua, berbuat baik sama orang tua. Dan yang ketiga, as-sadaqatu, bersedekah. Sedekahlah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apa hubungannya sedekah dengan umur panjang? Begini ceritanya, bos. Kalau waktu hidup kita banyak membantu orang, maka jangankan kita hidup, mati pun orang masih mengingat kita. Itulah yang disebut umur panjang. Contoh, waktu sehat, masih hidup, sering sedekah. Begitu meninggal, kita lewat di pemakaman, kita lihat pemakamannya yang tadi rajin sedekah. Ini ibu rajin betul dulu bantu kita. Ayo kita doakan. Ini bapak rajin dulu kirim jalan kote di masjid kalau Ramadan. Banyak orang yang gunakan untuk buka puasa. Mari kita doakan. Didoakan, dibacakan Fatihah minimal. Padahal sudah 3 tahun meninggal, orang masih mengingatnya. Kenapa? Waktu hidup rajin sedekah. Tapi kalau bakil, orang di kampung saya bilang sekke, kikirigalla paku jambatan. Tidak bisa. Jangankan mati, Pak, masih hidup orang doakan kita sial. Lewat mobil tak apa dia bilang tetangga, mudah-mudahan tabrakan mobilnya. Pelit banar nah. Saya kira dia mau kasih naik saya di mobilnya, ternyata cuma di klakson. Pak, ini ada yang menjadi gubernur, ada menjadi wali kota, ada menjadi anggota DPR. Resep jangan pelit. Kalau bapak pelit, tidak ada orang yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Percaya itu, Pak. Dia bilang Jakob di rumahnya seke, padahal dia juga seke. Orang suka itu orang pelit, Pak. Perpanjang sedekah, dan insya Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Demi Allah, tolong tunjukkan saya di Samarinda ini ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang banyak orang bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Yang banyak orang bangkrut gara-gara apa? Judi. Yang banyak bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bangkrut.
Tidak ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Tidak ada orang, Ustadz, itu rumah di sudut, kaya betul dulu itu Ustadz. Tapi karena dia bangun pesantren, dia suka bantu orang susah, dia suka sedekah, bangkrut Ustadz. Tidak mungkin. Coba, contoh, Quran menjelaskan, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat menanam satu biji, lalu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Dan setiap batangnya mengandung 100 buah. Artinya satu kebaikan Allah balas 700 kebaikan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak, waktu kampanye Anda boleh kita dijanji surga, dijanji kita juga surga Pak. Pilih saya, pilih Cepuk, satu kampung kita sama-sama Bugis. Pilih saya, ini kartu namaku. Kalau saya menang 24 jam telepon saya bantu. Begitu terpilih dia ganti nomornya. Hancur juga Pak. Kita juga bego Pak. Sudah tahu tukang tipu kita mau pilih. Hanya gara-gara sarung. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, satu contoh. Ini contoh saya ngalami. Baru-baru saya pergi ngambil cucian saya di laundry. Tiba-tiba saya dapat rezeki. Saya kasihlah tukang jaga laundry 100 ribu, 4 orang. Cak 4 orang. Berarti berapa keluar uang? Berapa dek? Berapa? Saya kasih juga tukang parkir 50. Nah ini, gembira betul. Berapa uang saya keluar? Berapa? 450. Pergilah saya. Selesai itu, tiba-tiba menelpon ajudannya Edi Baramudi, tokoh masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi Ustadz, ada salam dari Puang Edi. Puang Edi siapa? Edi Baramudi. Oh ya, bagaimana kabar beliau? Sehat walafiat. Ustadz, di mana saya boleh temui? Saya ada di kantor sekarang. Sudahlah, dia ke kantor. Tiba-tiba datang bawa amplop. Tapi Ustadz, ada salam dari Puang Edi. Ada apa ini? Siapa tahu ini gratifikasi. Mana ada Ustadz gratifikasi? Jangan, saya tidak ceramah, jangan. Pada dalam hatiku, cepat sudah. Wah, langsung Pak. Sudah, pulang, saya buka amplop. Amplop saya buka. Berapa tadi uang saya keluar? Pagi-pagi, berapa? 450. Sekitar jam 4 sore, Allah langsung ganti. Saya buka amplop. Berapa isinya? 15 juta. Padahal tidak ada upaya yang saya lakukan, hanya bersedekah. Ada lagi contoh. Contoh lagi nih. Saya pergi kampus. Selesai dari kampus, saya pulang ngajar, di atas mobil, saya lihat tukang cat yang keliling-keliling naik sepeda, tukang cat. Saya bilang, kasihan orang tua masih cari nafkah. Saya bilang sama sopir, singgah, kasih. Tapi saya bilang, enggak usah. Setan itu mulai membisik. Apa bisikan setan? Enggak usah. Nanti orang bilang, sok kaya itu Ustaz, sok penyantun. Sudah lewat. Begitu lewat, saya bilang, kurang ngajar ini iblis. Kau kira kau kalah saya? Balik kau. Saya bilang sopir, balik. Padahal sudah lewat, balik. Ini setan ini, kau kira kau kalah saya? Balik. Setan kepanasan. Balik. Saya kasih. Berapa saya kasih uang Pak? 100 ribu. Dia doalah, mudah-mudahan anak haji sehat walafiat, murah rezeki, sukses segala urusan. Coba, dia doakan saya. 100 ribu saya kasih, banyaknya doanya. Kalau akal sehat, orang lagi berpikir, kenapa saya kau doakan? Doakan dirimu supaya kau berhenti jadi orang miskin. Itu kalau akal sehat. Tapi kan ini bukan akal hajat. Akal ini adalah agama. Sudah, lewatlah itu. Pulang. Sudah. Malam hari, saya janjian istri saya mau makan. Rumah makan. Saya tidak terima cara malam-malam. Saya mau bawa istri saya makan. Tiba-tiba menelpon yang punya Wong Solo, Sulawesi. Ustaz, ada ini Ustadz Samsi Ali. Datang dari New York. Nah, kita diminta untuk kumpul-kumpul dengar-dengar beliau. Sudah, saya telepon istri, minta maaf sayang, tidak sempat, kita tunda makan malamnya lain kali. Pergilah saya. Sampai bukan saya ceramah, bukan saya baca doa. Selesai acara, tiba-tiba yang punya Wong Solo kasih untuk Ustadz Samsi Ali. Tapi Ustadz, dia bilang Samsi Ali, tidak usah, saya sudah dapat tadi. Ini karena sudah keluar terlanjur amplop, langsung tikungan ke saya.
Sebenarnya jangan, saya bukan ceramah, padahal dalam hati cepat. Masya Allah. Sudahlah. Padahal saya tidak ceramah loh. Saya tidak ceramah, tidak baca doa, hanya tinggal di situ. Tiba-tiba dikasih. Naik saya di mobil, saya buka lagi. 20 juta. Subhanallah. Percaya Pak, Bapak kenapa miskin? Karena selalu minta-minta. Allah tidak senang itu orang suka begini tangannya. Allah tidak senang. Bapak ibu mau kaya, jangan minta sama manusia, minta kepada Allah. Gimana caranya supaya Allah kabulkan? Pancing dengan sedekah. Dengan sedekah. Kalau Bapak minta terus sama tim sukses, minta terus sama wali kota, minta semua sama pengusaha, Bapak hilang harga dirinya. Minta kepada Allah. Kalau Allah yang kasih, Allah akan berikan. Kalau Allah yang ridha, minta kepada Allah. Dan saya sudah buktikan itu. Ada ibu-ibu, salah satu faedah dari sedekah adalah tolak bala. Ibu-ibu, Bu, ada di sini suaminya mulai macam-macam. Ada? Gak usah malu-malu, banyak Ustadz. Bagaimana cara tolak balanya? Tolak bala dengan sedekah. Jangan cerita ke orang lain, jangan cerita di media sosial, tapi cerita kepada Allah. Dengan cara apa? Tolak bala sedekah. Misalnya, Bu, misalnya suami mulai lain-lain, ciri-cirinya laki-laki yang mulai lain-lain ya. Selama ini tidak pernah nyisir, tiba-tiba pakai minyak rambut, nyisir rapi terus. Wah, patut dicurigai. Selama ini pakaian tidak setrika pun tidak ada masalah. Wah, nanti dia mau keluar kalau sudah disetrika. Yang paling mencurigakan kalau suami handphone terima SMS dalam kamar mandi. Itu patut 99% ada apa-apanya itu. Daripada curhat cerita orang lain, lebih tolak bala. Gimana caranya? Bapak ibu bangun sedekah, bangun sholat tahajud atau sholat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha melindungi, Engkau yang maha menjaga, jagalah suami saya Allah. Saya tolak bala ya Allah, agar suami saya terhindar dari wanita jahat. Ini ada uang saya 1 juta, berdoa mudah-mudahan berkah 1 juta ini Allah lindungi suami saya dari wanita jahat, insya Allah. Cuman jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Ya sudah tahu juga rumusnya ini. Suaminya juga selesai istrinya sholat hajat, besok suaminya lagi yang bangun sholat. Ya Allah, saya sudah capek lihat istriku ya Allah. Marah-marah saja kerjanya ya Allah. Tambah naik juga berat badannya ya Allah. Cau nami teh buang. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta ya Allah. Saya tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Yang mana ini dikabulkan bos? Bapak saudara-saudara sekalian, pulang dari tempat ini, mari biasakan bersedekah. Dan yang keempat, yang membuat umur kita panjang kata Nabi adalah silul arham, sambungkan persaudaraan. Seperti yang dijelaskan tadi Pak Kapolda, sebentar lagi pasti suhu politik akan naik. Pilgub dan pilpres serta pilcaleg pasti akan bersebaran orang-orang yang mengganggu domba kita. Silahkan berbeda pilihan, silahkan berbeda partai, silahkan berbeda kaos, tapi jangan berpecah belah. Pesan Rasulullah, umat Islam itu seperti badan ini. Apabila yang satu sakit, yang satu ikut merasakannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Seperti yang dikatakan Kapolda tadi, saya belajar ilmu fikih. Bahkan dalam ilmu fikih, keamanan itu adalah suatu darurat. Bahkan keamanan sesuatu itu bisa menggantikan tadinya yang menjadi wajib, bisa menjadi sesuatu menjadi sunnah. Tadinya harus dilakukan seperti ini, tapi karena keamanan tergantung, boleh diganti dengan cara lain. Contoh, sholat kita harus berjamaah misalnya di masjid. Tertibnya imam ada saf, harus jangan banyak gerak. Itu dalam keadaan normal.
Tapi ketika dalam keadaan keamanan terganggu atau dalam keadaan perang, maka kewajiban kita yang sholat seperti tadi, maka boleh berganti. Dengan cara apa? Namanya sholat khawf, sholat dalam keadaan perang. Gimana caranya Ustaz? Saf pertama misalnya 3 orang depan pegang senjata. Pegang senjata. Saf kedua selesaikan 1 rakaat. Selesai 1 rakaat saf kedua, maka saf kedua yang jaga senjata siaga, kemudian saf pertama selesaikan lagi 1 rakaat. Maknanya keamanan ini adalah sebuah kebutuhan mutlak, dan keamanan bisa terganggu karena berpecah belahnya kita. Ingat sejarah Islam awal-awal Nabi dakwah, orang berpecah belah, ada saudara kandung bermusuhan. Contoh Khalid bin Walid bermusuhan dengan Walid bin Walid, saudara kandungnya sendiri. Contoh paling dekat, Rasulullah Muhammad SAW, paman beliau Abu Lahab bermusuhan dengan Nabi, tapi bukan karena pilgub, tapi karena akidah. Islam membenarkan kalian pecah ketika berbicara soal akidah, tapi ketika soal politik tidak ada alasan untuk pecah belah umat Islam. Coba sekarang orang suami istri baku musuh, gara-gara apa? Beda pilihan pilgub. Bodoh. Orang mau dilantik kita yang baku musuh, nah kasih kau gajinya. Lebih siapa calonmu ini, siapa calonmu itu, silakan. Umat Islam ini tidak boleh berpecah belah. Mau umur panjang kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan. Bapak saudara-saudara sekalian, dan yang kelima, jika ingin umur panjang, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Nah ini alhamdulillah, saya dengar tadi riwayatnya almarhumah yang kita haulkan hari ini. Salah satu bentuk kebaikan beliau yang sampai sekarang dikenang adalah suka memberi makan fakir miskin. Ibu-ibu mau kaya, ibu mau kaya? Kalau ibu terlanjur bikin sayur, tambah-tambah kuahnya kata Nabi. Kasih tetangga, jangan cuma kuahnya, tentu dengan isinya. Ya itu, menyambungkan persaudaraan. Dengan cara umur panjang apa? Memberi makan fakir miskin. Dan yang kelima, keenam, kata Nabi, jika ingin kalian umur panjang, wal istighfaru qablal fajri. Banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyak bertobat. Nah, kalimat yang paling sederhana, astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, boleh yang paling pendek, astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi, atau paling pendeknya lagi, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 6 resep yang Rasulullah SAW berikan kepada kita untuk memiliki umur yang panjang. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi amal kebaikan buat almarhumah, menjadi amal kemuliaan buat ahli waris yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan kita yang mendengar ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dan tolong dijawab dengan jujur. Jujur dijawab ya. Ibu bapak punya handphone? Punya handphone? Punya. Itu handphone Pak, kalau dipakai terus kenapa? Lobet. Kalau lobet diapain? Cas. Kalau dicas tidak dicas kenapa? Kenapa? Mati. Kalau sudah mati masih bisa digunakan? Ikan ada pulsanya 500.000. Ada handphonenya, bisa digunakan? Tidak. Kalau handphone lobet cas 1 jam full cas, berarti HP-nya baik. Cas 1 jam masih lobet, cas 2 jam masih lobet, cas 3 jam masih lobet, cas sampai pagi masih lobet, berarti HP-nya sudah rusak. Kalau HP sudah rusak, maka tidak bisa lagi difungsikan meskipun HP-nya mahal. Demikian juga hati. Alhamdulillah, baru saja saya ngecas Bapak, saya cas lebih 1 jam. Lebih 1 jam saya cas Bapak. Apanya saya cas? Imannya. Selesai dengar dakwah ini 1 jam lebih, mestinya orang beriman tambah imannya.
Selesai dengar dakwah, yang 6 ini tidak mampu dilakukan 6, tapi ada diamalkan 2-3 poin, berarti bapak sudah baik, sudah masuk kategori firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah bertambah menjadi lebih baik lagi. Tapi sebaliknya, selesai dengar dakwah, saya ngecas dia 1 jam. Apa dia bilang? Tantentun janjenjong, tangi tamulo, tangi takku, jame jamamu, jame jamaku. Kuliahku baru kuliah. Apa itu Ustaz? Cerita neraka, kayak dia datang dari neraka saja. Jangan lagi panggil itu Bib Umar, tidak usah lagi panggil Ustaz Dasar. Kenapa? 6 dia bahas, saya terus dia kena. Kalau dia begini pikirannya, inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, you sampaikan hadis-hadis, kau nasihati atau tidak, sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ayat berikutnya, hal adullukum, bahkan mereka menjelaskan, Allah dalam menjelaskan, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Lebih hina dari binatang. Tahu binatang, Pak? Ibu-ibu, tahu binatang? Tahu? Ibu saya di kampung sampai detik ini masih jual beli kambing. Kambing. Itu kambing. Itu kalau ada kambing beliau nakal, suka dia seruduk temannya, dia panggil penjaganya, tikengin. Tangkap itu, bawa ke pasar, jual, suka dia ganggu temannya. Balui. Sampai di pasar ditelepon, "Haji, dia gagah tom beli." Tidak ada yang beli, palisui. Kasih kembali, potong, kita makan sama-sama. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Dagingnya sate kambing, perutnya konro dan coto, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, kakinya sop kikil, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, ekornya sop buntut. Semua dipakai. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, makan sama-sama. Kambing. Apa ibu? Bembe. Kalau ada orang Samarinda nakal, tukang tipu, tidak sholat, jelek mukanya, busuk mulutnya, kentutnya besar, diapai bos? Siapa yang mau beli? Ayo, diapa? Potong. Siapa mau makan? Siapa mau makan jenazah manusia? Jangankan makan, kita pegang saja jenazah, jijik kita. Itulah yang Allah sindir. Mereka lebih hina dari binatang. Salah satu kehadiran kita di tempat ini, selain wujud duka kita mendoakan almarhumah dan memuliakan yang mengundang kita, salah satu tujuannya adalah agar kita tidak menjadi lebih hina dari binatang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Habib Umar yang mengundang saya datang ke tempat ini. Terima kasih Pak Kapolda atas kehadirannya di tempat ini dan mendengarkan tausiah bersama kita. Mudah-mudahan hajat dan keinginan kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala.